adjustment yang nggak bisa di-purify dan bisa masuk ke area belakang, itu benar-benar merepotkan. Oke, kali Bahkan ini ditarik, Aura dibikin suka, Fire dibikin cinta, terus versus ditinggalin Geek begitu Fam. saja. Apa yang terjadi guys? Bukan, ditarik habis itu langsung Aura di-kick Fire Oh, iya versus benar. Geek Fam. Benar sih, ditarik dibunuh. Wah. betul. Jahat ya. Terus Tapi ada MPL. Popol and Kupa lagi dan lagi menjadi langganan band MPL untuk versus match MBL-nya guys. kita Apa yang terjadi guys? kedua Apakah ini. Geek Fam Junior Match pertama bisa juga Popol and mengalahkan Kupa sama Aura sekali tidak Fire di muncul MPL? layout karena memang cukup merepotkan, dan Benedetta Apa? lagi dan lagi Sebaliknya Aura menjadi Fire membantai band Geek dari Fam Aura Junior Fire. MDL. Ya, Kita lihat sekarang guys. sudah ada Matilda Dari juga draft pick. yang menyusul kedudukan dari Kaja, Popol, langsung aja Benedetta, di-ban oleh Geek Fam Junior, yang Popol mana kita tahu Kupa, Popol Matilda Kupa, yang Matilda menangan, di band. yang memang itu menjadi hero yang membuka inisiasinya bagus Yes. untuk menyelamatkan teman-teman yang mundur ke belakang dengan Kita lihat, guiding guys. Lindsay juga bagus. Betul, tempat kecolongan tadi di game yang kedua match pertama, Matilda ini lepas dan itu benar-benar memberikan efek yang luar biasa banget untuk tim Onyx Esports, dan kali ini mungkin dari GFM Junior nggak mau mengambil resiko seperti itu dan akhirnya melakukan ban ke arah Matilda dan Export. Hero Export yang di digadang-gadang cukup fenomenal di patch kali ini dengan item War X, tentunya menjadi priority band juga dari teman-teman Aura Fire. Yes, tentu saja Xborg yang lagi naik daun banget dan merupakan salah satu hero yang fleksibel, bisa ditaruh sebagai Kita lihat, jungler, guys, bisa apa ditaruh yang sebagai terjadi. offlaner, itu langsung jadi sasaran band bagi Aura Fire. Selanjutnya dari Geek Fam, last band sebelum memasuki fase band yang kedua, apakah mereka akan ngeband ke arah Saber? Atau Harley. Selena? Harley? Selena bisa juga. Masih banyak sih sebenarnya hero-hero yang terbuka lebar karena dengan patch sekarang ya, itu benar-benar hero kita yang mungkin udah sempet lama nggak bisa dimainin atau nggak meta, sekarang bisa di meta lagi. Harley di band, Saber, guys. Betul, bahkan Hayabusa yang mungkin sebagai jungler sekarang bisa menjadi di gold lane. Ini benar-benar meta-meta luar biasa banget. Tapi Harley akhirnya di ban dan Jauhead menjadi pilihan utama dari teman-teman Aura Fire. Yes, tanpa berpikir panjang, Jauhead sebagai inisiator yang bagus sekali dengan unstoppable force dan ejectornya itu bisa menculik member-member dari Geek Fam Junior, tapi Selena. langsung aja di counter dengan adanya Selena, biar Jauhead nggak bisa buat skill atau nge-kill menculik dengan di area bus, pasti ditebarin Hayabusa. vision oleh Bisa. Selena. Betul, dan juga Hayabusa dan Selena tentunya yang berada di garis depan nanti untuk Geek Fam Junior. Benar kata Talia, benar-benar pilihan tepat banget kalau ada Selena. Kita tahu Papito. Jauhead bakal ngerusuh. Benar. Jauhead Dan tuh bakal Ruby. mencoba untuk menginisiasi ke Hero area dari mungkin Aura ke keras-keras orange ya. buff atau mungkin ke purple buff milik tim Aura Fire. Dan Selena ya pilihan tepat sih. Ya, supaya dia bisa menerangi mapnya. Yap. Dari teman-temannya ditaruh vision di mana-mana, di trap di mana-mana dengan abyssal trapnya, tapi di sisi lain ada Ruby bersama dengan Pakito, dua bruiser atau fighter yang kita bisa bilang mempunyai banyak sekali sisi. Ini yang enak di counter sama Kufra sih. Kufra, kalau Iya. misalnya Kufranya muncul udah I'm offended, mungkin tidak bisa nge-offend lagi. I'm defended langsung. Terus mungkin dari Pakitonya dengan Knockout Strike juga mungkin akan lebih kesulitan dengan nanti harus ada bounce simple yang dihadapi. Aku rasa benar Kufra jadi pilihan tepat juga untuk event kalau mau diambil, tapi sepertinya masih ada shadow pick ke arah Tamus. Tamus ya. Oke, Tamus. Ini memang Tamus ini akhir-akhir sudah menjadi priority pick ya. Dari Tamus lagi OP dengan item War X-nya, guys. atau bahkan tim komunitas, karena kita tahu dalam Pokoknya rata-rata komunitas factor atau dengan sistem item War X sih kuat sih, kayak Xbox, kayak apalagi dia merupakan Tamus, user yang dengan kayak Master, factor yang bisa tanky Inferno, gitu guys. combo dengan Vengeance. Wah, itu kuat banget sih menjadi frontliner bagi tim yang digunakan. Oke, mungkin Elis kah? Oh, baru aku mau bilang Elis bisa di-pick tapi ternyata di-ban oleh Aura Fire, dan mereka nggak mau ada hero-hero yang bakal nge-regen HP lebih besar atau mengambil lifesteal lebih besar. Dan ada Sun juga, yang kita tahu Sun juga setelah di revamp sekarang, set deh. Itu Sun kalau di kata ban. temanku ya, Sun itu bisa memberikan 10.000 bayangan. Waduh, kenapa gitu? Kan jadi 3 tapi dibilangnya 10.000, emang hiperbola aja anaknya gitu. Tapi jadinya 5 lawan 8 kalau ada Oke, Sun kan. iya benar sih. Ya udahlah ya. Iya. Oke, Sun yang memang sekarang menjadi priority juga semenjak adanya revamp. Tapi kali ini ternyata Eudora yang kita tahu sudah di nerf even sebelum adanya patch. Yap. Eudora itu di nerf sebelum adanya patch guys, Betul. kalau kalian pengen tahu, karena memang Eudora ini sempat kemarin menimbulkan Eudora fobia. Bener-bener aku kena psikis Eudora.
Setiap ada semak pasti ada Eudora. Padahal nggak tentu. Belum tentu. Iya, tapi udah kena mental aja duluan gitu. Main tangan basah, keringet dingin, ya kan. Terus ketemu Eudora. Bisa ya guys tuh nenek. Ya tapi di sisi lain saudara Glue yang kali ini langsung menjadi last band dari Aura Fire Geek Fam Junior. Glue di band. Maka mereka akan mengamankan satu buah Magic atau Jungler karena sejauh ini belum ada Magic atau Jungler. Ya, baru ada Selena doang, Magicnya, dan itu juga nggak terlalu burst juga, bukan sebagai typical burst. Mungkin bisa ada Kagura yang nanti muncul, atau Lunox masih terbuka lebar untuk teman-teman Geek Fam Junior. Iya, mau kalau ngambil Aurora sekarang, Cross Lunox sih it's bisa. time to shine. Tapi hati-hati nanti Kufra. Oh enggak sih, aku rasa Aura Fire nggak bakal. Iya, muncul. Tapi ternyata Yif. Wow, oke. Karena memang menurut aku ini Selena Romer, makanya aku tadi bilang belum ada Magic. Oke, Selena Iya, Romar. Karena di sisi lain sudah ada Link juga yang menjadi sasaran bagi Aura Fire. Oke, kalau misalnya Link tadi misalnya mau dikombo sama Angela bisa. Tapi udah nggak ada Matilda, berarti kecil kemungkinan yang Yusun Shin. bener aja Yusun Shin yang akhirnya muncul sebagai jungler dari tim Aura Fire. Yes, Yusun Shin sebagai jungler dari Aura Fire yang kita tahu dengan Thrashless-nya itu memang Parse. bisa menjadi salah satu counter dari reward manipulation yang dibuka atau digelar oleh Eve. Yang mana Betul. dia kan nge-slow, Betul. terus nge-immobilize juga ketika mau keluar Betul. dari papan catur ya dengan Thrashless. Sekarang Yusun Shin bisa keluar. Oke, dengan adanya Yif dan terakhirnya ada Balmon ternyata yang dipick oleh teman-teman Balmon. Geek Fam Junior dan membuat Hayabusa seharusnya menjungler. Oh ternyata malah Balmon. Balmon Hyper, Balmon jungler karena memang Balmon juga kemarin di buff ya. Di buff. Serius Buff kah? dengan Balmon dia Hyper kah? bisa cooldownnya cepet banget, bisa selalu menjadi gangsing. Oh, Muter mulu nggak pusing-pusing. Balmon jungler coy. Dia mengamankan Parsia. Berarti Parsia. dari Parsia dan juga Yif akan beradu high ground sebenarnya. Mereka sama-sama kuat dengan Feather Eye Strike-nya, mereka sama-sama kuat dengan Reward Manipulation. Ini tergantung bagaimana inisiasi yang dilakukan. Tapi sebenarnya lebih riskan Parsia. Dia bisa diculik jika melakukan Feather Eye Strike, walaupun dia punya Wings by Wings. Betul, tapi bedanya Parsia sama Eve itu menurut aku Parsia itu lebih ke damage. Ya. Kalau Eve itu lebih ke sisi, dimana Betul. reward manipulation-nya sekarang juga udah di nerf dari segi damage-nya, jadi dia kayak ngedrag aja, nggak bisa nge-tap-tap lagi karena untuk memberikan efek slow aja, efek mungkin Close of Durance yang nanti akan dibikin oleh Lord Eve. Hyde. Itu langsung aja kita terbang di match kita yang kedua di game yang pertama antara Geek Fam Junior melawan Aura Fire. Aura Fire sudah ada high kali ini sambil menunggu datangnya buff pertama dia masuk ke arah purple buff, tapi kita lihat dari jauh headnya sepertinya berada di sisi atas. Dia nggak mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Kameranya kenapa Dan gini di ya? sisi padam lane kita juga sudah Nah, melihat gini head dong, to di head atas. antara Pakito bersama dengan Tamus. Memang di early ini harusnya sih Tamus lebih kuat ya secara hero dengan dia mempunyai last stealer dan langsung aja bergerak ke area crab, ke area gold buff-nya dari seorang Mythos. Tapi kalau misalnya Pak Wito itu sebenarnya udah men-secure area laning sebenarnya. Mau dia ngelawan siapapun juga sebenarnya cukup kuat dan itu cukup merepotkan. Tinggal bagaimana teman-teman dari Aura Fire, dari Geek Fam akan mencoba ganking ke arah Pak Wito-nya. Tapi di sisi atas kali ini Renesmee sebagai god laner berhadapan dengan Ruby yang cukup meriah juga. Ruby kali ini di patch yang baru cukup ramai juga dipakai oleh teman-teman dari pro player ataupun dari teman-teman komunitas. Ya sementara itu kita sudah melihat bahwa orang di bawah melawan juga orang Aura Fire antara dan juga Geek Fam. Dan mulai sekarat jauh headnya masih ada Ejector dan langsung aja dibantu dengan keberadaan dari orang High yang tadi nge-pop up Mountain Choker-nya. Oke, tadi ada juga ada little counter dikeluarkan oleh Hans hanya untuk arah jungle hijau sebenarnya. Tadi cukup unik, dia nggak mau kecuri karena kita tahu di detik-detik seperti ini leveling sangat penting. Tapi kita lihat Thrashless masih bisa mundur ke belakang dari seorang Hyde, masih belum bisa menemukan Hans yang berada di garis depan. Ngeri cok, Balmon Hyper cok. Ini sejarah pertama kali cok. Balmon Hyper. Di area XP lane bisa, di area gold lane bisa. Sejarah Hyper baru. kali ini benar-benar merdeka banget, bebas banget menggunakan hero-nya dimanapun dia mau. Betul, ditambah lagi dengan adanya item baru. Wah, yaitu Warhead. objektifnya Tapi kurang setelah nih. itu kita sudah melihat pertama Dari kali Geek Fam Junior objektif objektifnya. Turtle berhasil diamankan oleh Yusun Shin oleh Aura Fire dan langsung bergerak ke purple buff-nya yang mencoba untuk di-invade aja dan berhasil bahkan didapatkan oleh Hans. Restrict juga di-pop up first blood, Selena tumbang bersama dengan Hayabusa. Dua orang pemain dari Geek Fam Junior harus terpanis mencoba untuk mengincar Vince.
Sudah ada Jacktar cukup sekarang, we want manipulation hanya sedikit aja barriernya, tapi ternyata masih bisa selamat. Di sisi lain, Pakito langsung datang membalaskan dendam dari seorang Moro, dari seorang Jauhead. Dibalaskan, Cok. Pas gitu aja. Oke, Tapi rugi untuk sih. satu. Teman-teman Arrow Fire dan juga Given saling Rugi sih berjibaku objektifnya. untuk mendapatkan poin kill. Vince tadi harus tumbang dan dari Jauhead dan Moro juga harus tumbang. Kali ini dari atas Rapture. Rossi belum bisa mendapatkan siapa-siapa di area atasnya. Walaupun dia udah memasang Abyssal Arrow, udah masang ubur-ubur ikan lele, tapi masih belum kena loh. Betul, nah ini bagi kalian yang penasaran, Moro itu Godiva. Tapi farmingnya cepetan si Hans lah. Benar, dan Hans kali ini berhasil mendapatkan Little Wanderer. Bergerak area bottom lane, sudah mulai dikejar aja Federasi yang di pop up. Cepat Goyara mencoba untuk menjadi frontliner, menjadi lini terdepan, tapi dia harus panis dengan damage yang harus ditahan oleh 3 orang. Sementara itu Godiva datang menjadi tankernya dan dia harus mendapatkan juga dan menyelamatkan seorang Parsha. Dibalas, Cok. Ini kerugian yang cukup besar bagi teman-teman Aura Fire. Mereka kehilangan Kira, mereka kehilangan Godiva. Bahkan di war yang tadi kita lihat masih berlanjut. Kali ini Facehagen menjadi bulan-bulanan, reward manipulation dikeluarkan kali ini. Tapi dengan adanya Yisunsin masih bisa ditolongkah? Ternyata tidak. Rupture Boleh bisa juga mengambil nih Geek satu Fam poin kill MDL nih. Facehagen. Yes, sementara itu di area bottom lane sudah ada 1v1 situation di sini antara Pakito dan juga Tamus. Cukup sekarat, Tamusnya dikejar terus dan gak terlalu overcommit karena dia melihat wave ini di area bottom lane juga sudah masuk dari Aura Fire. Memilih untuk cleaning lane face-nya terlebih dahulu. Oke, dan turtle yang kedua mulai hadir tengah-tengah lane of down tentunya dari teman-teman Aura Fire seperti Godiva dan juga Hai. Kali ini udah langsung ke arah seorang Selena dengan ejector juga yang powerful force dikeluarkan. Di turtle juga diamankan, Feather Ice Strike di pop up kali ini ke arah seorang Hans dan Hans ya bisa ditumbangkan. Masih mau lebih dari Rupture ya. Kali ini udah sekarang full mode, gak bisa kemana-mana bahkan ejector kali ini. Wah, dibalikin, benar-benar Cok. on point sekali. Hai tapi Tamus kuat kali banget. ini juga harus tumbang walaupun Hype juga harus hilang, tapi teman-teman Aura Fire cukup untuk mendapatkan 3 orang sekaligus. Yes, 3 ditukar 1 ini bukanlah pertukaran yang baik bagi Geek Fam Junior yang mana dari area belakang juga Pakitonya masuk menjadi backup tambahan dari Aura Fire dan ini bukan hal yang baik sekali karena kalau kita lihat dari segi network Aura Fire sudah mulai mengejar atau mengungguli berbeda 1000 ngeri dan sih. ini adalah replaynya. Kita melihat sudah ada Fire Resurrect yang Agak blunder nih. Cukup kewalahan teman-teman dari Geek Fam Junior mendapatkan damage Tapi dari sama Pasha sih. dan langsung dari belakang Pakito Hacknya juga seorang mati. Kiera langsung ngejab ke area depan. Cuma tetap Tapi rugi. sayang sekali, Aura Fire Geek Fam lebih rugi, Cok. Iya, 3 orang harus tumbang, bahkan hike-nya. Kalau misalnya kita ngomongin rugi atau untungnya, memang hike memang salah satu peran objektifnya. sebagai jungler, tapi dia harus tumbang. Tapi dibalaskan dengan 3 orang itu juga nggak sebaik itu. Dan kalau kita lihat udah ada buru-buru kan lele, hampir kena lele ke arah facehagernya dan masih bisa digocek oleh teman-teman dari Aura Fire kali ini. Moro coba untuk melihat pergerakan dari teman-teman dari Geek Fam ID Junior. Bahkan masih belum ada inisiasi lebih dari teman-teman Aura Fire. Iya, tapi sini sudah ada Feather Strike mencoba untuk di pop up reward manipulation-nya tapi terlalu sakit. Damage dari seorang Parsha Mati. masih bisa ditahankan tapi Rapture dicoba untuk dicer oleh Kiera tapi ternyata Kiera terkena damage dari Tarat dan sudah ada besar orang yang lewat. Kieranya harus tumbang. Wah, Dengan atasnya seorang dimakan, Hans yang Cok. langsung Objektifnya agak membantu kurang. pergerakan dari Kiera. Gila. 1-1 juga kali ini. Vince tumbang, Kira tumbang. Sebenarnya pertarungan mereka ini sama-sama balance ya. Walaupun dari segi networknya mereka lebih unggul 2000 dibanding Geek Fam Junior. Tapi dari poin killnya cuma beda 1 poin kill aja sebenarnya. Ya sebenarnya ya, tapi sudah ada Mountain Shocker juga yang di pop up oleh seorang Yushin. Buka vision bagi Aura Fire mengetahui keberadaan dari Geek Fam Junior. Karena itu Turtle, objektif sudah berhasil mencoba untuk di start oleh Yisun dipantau aja pergerakannya oleh Tamus, mencoba untuk di zoning out oleh Parsha yang sudah membawa Paradise. Kita langsung aja di dive in sama seorang Wah, Tamus. mati tuh Parsha. Bahkan dibuka ada shutdown, kali berhasil didapatkan. Dia Giftnya juga tumbang mati. oleh seorang Ruby Vengeance yang kali ini berhasil di depan. My Face mencoba untuk menggila tapi terkena damage dari 3 orang, gak bisa tertahankan lagi dan harus tumbang kali ini mengincar karena seorang Godiva. Harus Nice. tumbang di tangan seorang Balmond. Dibalas. Kira Wah, kali ini apakah akan kayak bisa busanya, Cok. selanjutnya ditabrak, Hapus, diputar, rugi terhadap nih. Bizarro juga, tapi masih Rugi, belum Geek. terconnect. Aura. Kira nyawanya terselamatkan kali ini. Ada bentuk shocker di pop up oleh Hai kali ini, mencoba untuk memberikan vision kepada teman-teman Aura Fire di manakah musuh-musuh mereka berada. Dan kali ini turtle-nya yang tadi udah sempat di start harus di reset ulang dan ini adalah replaynya. Ketika reward manipulation dikeluarkan itu hanya menilai kematiannya saja, bahkan dari Maeve juga
nggak bisa lebih lama untuk sustain berada di garis depan karena 3 orang yang mengincar dia. Walaupun ada Abyssal Arrow masih bisa digocek, walaupun jauh headnya harus tumbang juga. Yes, sementara itu Tapi adalah untuk game Geek Fam, Cok. coba untuk mengamankan Turtle, dan kali ini kalau kita lihat di area mid lane Hans-nya dengan 3-1-3 KD yang sangat baik sekali berbanding terbalik dengan Hype. Ya, Hyde ini dengan 6 assist karena ada Mountain Shocker yang di pop up juga, dengan juga damage mungkin dari Flashless-nya sempat connect. Tapi informasi yang menarik adalah Hans mendapatkan turtle yang kedua. Wow, ini Turtle yang kedua berhasil diamankan oleh Hans. Networknya sudah mulai pelan-pelan mengejar ketertinggalan oleh Aura Fire yang tadi mengungguli. Sekarang Turretnya masih menang. Hampir sama, Geek tapi menang, objektif Cok. masih dipegang oleh teman-teman Geek Fam sebenarnya, karena di area atas mereka udah kecolongan sampai jauh banget itu dari Aura Fire, Pilot Ejector dan juga Turtle Wah. Force dikeluarkan ke arah map. Kali ini damage dari 3 orang dengan Hype juga dari depan. Anjir, kuat Masih bisa banget mundur Tamus. dari Mave, masih bisa selamat, Tamus buying masih bisa time banget. menjaga ketahanan tubuh dan kekebalan. iya, tapi di sisi lain di mid lane yang Beyond terconnect, tapi masih ada flicker ke arah depan dan langsung aja ada Blizzard Rose. Sementara tuh Vince cukup sekarat dan langsung jadi tabrak dengan restless oleh seorang Yi Junshin. Gak bisa lagi bertahan even dengan barrier yang di pop up oleh Ryu Manipulation, tapi sudah ada Blizzard Rose, masih bisa di dash, cukup sekarat. Mountain Shocker di pop up, tapi tas dari seorang Godiva coba untuk di ganking 1 lawan 3. Ejector nggak mungkin bisa menyelamatkan dirinya, bahkan kali ini datang seorang Hayabusa juga. Itu hanya buying time ya sebenarnya Iya. dari Godivanya. Dia memberikan celah untuk Aura Fire untuk lebih bisa farming lebih baik lagi dan mencoba mengambil Betul. objektif, dan terbukti di atas sudah bisa dijebolin sama teman-teman Aura Fire. Lebih tepatnya pasrah sih. Udah dicegat kanan kiri kan, tapi di sisi lain Hans kali ini mencoba untuk di pressure aja. Saudara Federal Strike yang di pop up besar Arrow juga, tapi kali ini masih bisa bertahan di area orange buff yang berusaha kali ini diamankan oleh Hans. Aku rasa dari Selena ya, Tal. Dia ini ketika midnya udah dijebolin, dia udah cukup bingung, bukan bingung sih. Udah cukup space-nya cukup nggak ada gitu. Tapi kita lihat kali ini dari World Manipulation dikeluarkan, bahkan menimbulkan seorang jauh head ya, kali ini ngapi musuh lebih dari dari seorang Hans, nggak bisa kemana-mana, harus ditumbangkan. Bahkan Federal Strike udah sakit banget, tinggal secicil darah lagi dari seorang Maeve, tinggal dioles dikit itu bisa meninggoy, tapi dia masih bisa selamat. Peperangan barusan Semuanya mati, Cok. benar-benar 1-1, tapi Geek Fam harus kehilangan jungler ya. Ya, 1 hit lagi, tapi sementara itu kalau kita lihat dari Aura Fire, mereka mencoba untuk nge-start Lord yang pertama Rapture, mencoba untuk diharas, mencoba untuk dipukul mundur, dan kali ini Aura Fire berhasil mengamankan Lord yang pertama tanpa adanya terjadi kontes. Wow, lihat Federal Gila. Strike-nya, 1 hit damage Federal Strike itu udah memulangkan setengah darah dari Rapture. Gila sih, aku penasaran sama itemnya apa yang dibikin sama Parsia Facehugger, karena sakitnya itu bukan main. Nah ini dia, Bapak produsen kita sangat mengerti ya. Sudah ada CO di Lightning Transient, udah ada NOD juga. Mungkin ini Arcane Boots juga, itu kan bikin Magic Penetration-nya sakit ya. Betul, ditambah dengan combo burst damage Ini- Magic yang ini seimbang gede, sih, ditambah padahal lagi MPL juga dia auranya. membuild item Necklace of Durance Tapi yang mana mute-nya ini bakal ngancur. slow regen HP dari Hans maupun dari AF. Parsanya sih, parsanya. Nah, kita tahu Tamus kan kalau misalnya Regen HP udah mulai nyebelin gitu ya, dan tapi bakal nggak terlalu berasa untuk Facehugger. Tapi sementara itu Lordnya udah bergerak di area atas, teman-teman dari Aura Fire udah melakukan setup, bahkan dari Gifam Junior memiliki Yves, dan ini tentunya seenggaknya bisa mendinai lah dengan ada Reload Manipulation nanti dikeluarkan. Ya, tapi sudah ada Federal Red Strike area depan beradu kali ini dengan Reward Manipulation yang dimiliki oleh Yves. Satu orang Maeve di area depan mempop Avenger bersama dengan Inferno-nya. Kali ini harus pukul mundur, tapi sementara itu Han mencoba untuk backdoor, dan kali ini dia malah justru yang menjadi bulan-bulanan, dan killing spree didapatkan oleh Yi Sun-Jin. Kali ini Lord berhasil mendobrak dari inhibitor area top lane. Bener banget, tapi sementara itu dari teman-teman Gifam Junior masih mencoba untuk Buset. melakukan defense terlebih dahulu, dan ada Kayak agak Arrow yang blunder terkonek nih. ke arah Skyra. Giggs sebenarnya Ada udah Defender menang. Outright, Agak bahkan blunder. Skyra-nya harus tumbang susul dengan Tamusnya yang nggak bisa kemana-mana karena Defender Ice Strike. Itu benar-benar nyakitin hati dan juga relung jantung. Bahkan di area mid-nya udah bisa diamankan oleh teman-teman Aura Fire.
guys, kali ini 2 inhibitor harus tumbang. Super minion akan masuk ke area 2 lane, sementara itu Shadow Kill tidak membuahkan hasil, justru dia yang harus terpanis di area bottom lane. Dan kali ini 3 inhibitor bahkan tumbang dari Geek Fam Junior. Wow, base yang menjadi target dari teman-teman dari Vader Isaac juga dari Motivation. Saling beradu kali ini bahkan menumbangkan seorang Balmond. 4 orang harus tumbang. Vince sendirian kali ini masih dengan real world manipulation ya. Mencoba untuk dikejar, tapi teman-teman Aura Fire mencoba untuk mengamankan satu base yang terakhir dan tanpa ada gangguan. Aura Fire mengamankan game yang pertama. Amazing sih. 1 poin kemenangan berhasil diamankan di match Lihat itemnya dulu guys. yang kedua di game yang pertama oleh Aura Fire Geek Fam. Lihat itemnya dulu guys. Apa yang terjadi guys? Proteksi high ground defense mereka. Iya, sebenarnya Wah, padahal bisa loh. kadang-kadang, Menang loh. bisa menjadi Geek Fam teman blunder nih, si Hansnya nih blunder nih. Seorang Balmond yang tadi terlalu offset ada di backdoor, ini menjadi awal mula Nah, liatin bencana untuk dari Geek item. Fam ID. Dan kita lihat Pesanggornya kayak bisa saja sih seperti dia bermain tadi. posisinya. Kalau yang aku lihat ini tadi dari Genifanya lihat jawabnya item pertama itu dominan. Yang mana dia tahu, dia respect banget terhadap draft dari Draw Hero Geek Fam. Yang mana last killernya banyak, ada Yap. Tamus, ada Balmond, bahkan ada Hayabusa. Dia langsung nge-build ke arah dominan. Nice. Benar-benar setuju banget. Iya. Dari liatin tuh. Iya, itu wajib juga sih sebenarnya. Karena Tamusnya itu kuat seperti sih. ini dan terbukti efektif walaupun tadi sempat aku Baik. lihat juga, kita lihat bareng-bareng 23. Godivanya yang udah pasrah yang tadi Talia Wow. bilang, tapi dibalik kepasrahan itu dia juga membayang time teman-teman yang ngambil